Saya mengalami kerontokan rambut yang luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Rambut panjang saya mengalami kerontokan rambut yang luar biasa, yang membuat hati saya sangat sedih, down. Saya pergi ke kamar mandi. Saya menghidupkan keran air sangat kencang. Saya menangis. Sungguh ya Tuhan, penyakitku begitu keras. Saya mengalaminya Tuhan Yesus. Tapi di saat ini aku down, saat ini aku sangat bersedih melihat rambut saya rontok begitu sangat-sangat besar. Hatiku tidak siap. Bagaimana lagi dengan hati orang yang dekat denganku, hati mamaku, hati anakku. Tuhan, siapkan aku, mampukan aku Tuhan. Aku menangis selama setengah jam di kamar mandi, dan aku mengungkapkan semua perasaanku. Bosannya, siap dan tidak siap, aku harus siap. Tunjukkan kepadaku Tuhan Yesus hati damai dan ketenangan yang datangnya dari Engkau Bapakku, sehingga mamaku dan anakku siap melihat keberadaan diriku di dalam tidak memiliki rambut. Dan saya memutuskan untuk pergi ke salon. Saya berkata kepada mama saya, rambutku udah rontok, aku pergi pangkas ke salon dulu. Dan dia jawab iya. Akhirnya aku berangkat dengan anakku. Kami pergi ke salon dan mengatakan ke tukang salon, potong pendek saja karena saat ini rambutku sudah sangat rontok. Saya ingin sebenarnya harus dibotakkan sih gitu kan, karena memang nggak bisa diselamatkan lagi gitu, nggak bisa tidak akan ada yang bisa tinggal selai saja pun gitu. Hatiku sangat sedih sangat sedih melihat rambut panjang saya dipotong. Saya menguatkan hatiku dan berkata kepada hatiku, tutup bungkus aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga aku mampu menghadapi situasi kondisi kehidupanku saat ini, dan aku mampu menjalani proses-proses pengobatan yang aku jalani untuk kesembuhanku. Setelah potong pendek, aku pulang, tapi aku pakai topi, dan aku tunjukkan ke mama, sepertinya rambutnya tidak bisa diselamatkan, harus kita potong, harus kita botakin. Respon mama membuat aku sakit hati. Respon mama membuat hatiku sangat kecil, sedih. Kenapa harus botak? Kenapa harus botak? Biarkan saja seperti itu. Gak bisa diselamatkan lagi, Mak. Gak bisa. Bagaimanapun gak akan bisa lagi. Jadi harus benar-benar dibotakkan. Mama berteriak histeris, belum waktunya botak. Kenapa botak? Hatiku menjadi down lagi. Akhirnya aku pergi ke rumah, menangis sekencang-kencangnya. Ya Tuhan, mamaku tidak bisa menerima. Mamaku belum siap menerima keberadaan penyakitku, Tuhan Yesus. Mamaku belum siap menerima keadaan penyakitku, Tuhan. Berikan ketenangan hatinya, Tuhan. Kuasai hati dan pikirannya, sehingga kami bersatu hati di dalam Tuhan menghadapi situasi ini bersama-sama, Bapak. Dan inilah yang terbaik untuk saat ini. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan 3 hari berikutnya, tepatnya di hari Sabtu, adik laki-laki saya datang ke rumah
dan saya mengajak dia untuk pergi ke salon pangkas laki-laki. Tolong temani saya. Rambutku tidak bisa diselamatkan lagi. Sudah sangat rontok luar biasa. Adik saya siap. Ayo, kita ke salon. Dan aku izin sama mama, mak, aku pergi. Ya, pergilah. Dan aku sangat berterima kasih. Tuhan menjawab doa saya. Tuhan memberikan ketenangan dan pikiran dan hati mama saya. Situasi ini harus kita jalani. Proses ini harus kita nikmati. Ini yang terbaik saat ini. Puji Tuhan, setelah pergi di salon, saya mengatakan kepada tailor, saya bilang, rambut saya mengalami kerontokan, saya menjalani kemoterapi saat ini dan tidak bisa diselamatkan lagi. Tolong segera pangkas habis. Saya ditemani adik saya. Dan puji Tuhan, saya tidak mengalami kesedihan saat itu. Yang saya katakan dalam hati saya, Tuhan besertaku, Tuhan memelihara kehidupanku saat ini. Walaupun bagaimana kondisiku, walaupun kondisiku dalam keadaan botak, itu adalah proses obat yang terjadi saat ini dalam tubuhku. Puji Tuhan, obat itu beraksi dengan baik sehingga aku mampu melihat diriku botak. Aku tidak menangis lagi, aku tidak bersedih lagi, dan aku mengatakan, terima kasih Tuhan. Suatu saat aku akan melihat rambutku tumbuh kembali dan melihat kebesaran Tuhan di dalam kehidupanku. Dan aku akan mampu mengatakan, kuasamu yang lebih dahsyat mampu mengatasi setiap kondisi, situasi, dan mengalahkan semua kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu pikiranku, hatiku. Kuasa Tuhan yang menguasai kehidupanku. Dan aku botak. Aku melihat diriku di saat aku umur baby, tidak memiliki rambut. Pulang ke rumah dengan hati damai dan sukacita dan bertemu dengan mama dan anakku. Mereka mengangguk-angguk, tersenyum. Ya, kita harus siap menghadapi setiap situasi. Kita harus jalani proses yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan percaya kita mampu. Tuhan percaya di dalam kehidupan kita selalu ditemani dan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya menjalani kehidupan saya dengan rambut saya yang botak, kepala pelontos, lucu seperti Upin dan Ipin.